Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat berjumpa lagi di program STIC Sukabumi Tourism Information Center. Saya sudah berada di salah satu destinasi wisata Kota Sukabumi, yaitu Taman Sari Hotel. Hotel adalah salah satu faktor pendukung di mana pariwisata bisa berjalan. Di samping saya sudah ada Kang Wendy sebagai manajer, Kang ya? Manajer ya? Kapan saya jadi manajer hotel? Ya, hari ini Sobat STIC, kita akan buka-bukaan tentang destinasi wisata di Taman Sari Hotel. Apa saja yang menjadi tujuan wisata, baik bagi warga Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, ataupun luar kota. Kita akan buka-bukaan dengan Kang Wendy. Kenapa Taman Sari Hotel ini bisa dijadikan salah satu tujuan wisata di kota, Kang Wendy? Untuk Taman Sari ini, kenapa tadi Bapak bertanya kepada saya, kenapa Taman Sari ini dijadikan salah satu tujuan wisata di Kota Sukabumi ya? Karena mungkin untuk Hotel Taman Sari ini di area kota ya, area Kota Sukabumi, mungkin cuma satu hotel yang memiliki konsep resort, city resort lah ya. Jadi artinya kita banyak ruang terbukanya, ruang hijaunya seperti pepohonan, taman yang memang luas, sehingga mungkin disitulah salah satu faktor kebedaan kita dari hotel yang lainnya, sehingga kita ada destinasi yang berbeda dengan hotel yang lainnya yang merupakan beberapa kompetitor kita ya, yang merupakan mereka dengan konsep yang building, sehingga kan itu mungkin lebih umum lebih umum, lebih mainstream. Tapi beda dengan Hotel Taman Sari apa ya? Hotel Taman Sari mungkin memiliki ciri yang berbeda. Kita punya taman yang luas, keberagaman tanaman yang banyak juga, sehingga banyak pengunjung yang memang selain mereka menginap, beristirahat di sini atau mereka meeting di sini, tapi mereka pun bisa menikmati area taman kita, tanaman kita, terus juga jogging track, kita punya jogging track juga. Di sepanjang jogging track juga kan taman tertata rapi, tanaman di sana juga banyak, sehingga tamu mungkin lebih banyak menikmati suasana yang ada di Taman Sari Hotel ini. Saya kira seperti itu. Taman Sari Hotel di Kota Sukabumi ini keberadaannya sangat dekat dengan pusat kota. Jalan kaki dari pusat kota pun bisa sampai beberapa menit. Tapi justru ini yang memiliki kelebihan di Taman Sari Hotel ini, kita menginap atau sekedar makan atau berenang ataupun ada fasilitas lain, serasa ada di sebuah tempat jauh dari kota karena banyak pepohonan, banyak bunga-bungaan. Nah, mungkin ini salah satu juga kekuatan dari Taman Sari membangun sebuah konsep ini. Nah, kalau orang selain menginap, tentunya juga bisa datang ke sini tanpa harus menginap gitu maksudnya. Saya mau berenang sama keluarga, boleh, tanpa harus menginap. Saya mau makan sama keluarga di sini tanpa menginap, boleh banget. Kecuali dengan selingkuhan kali nggak boleh. Itu nggak boleh. Nggak boleh ya? Kalau ketahuan. Nggak boleh mungkin ya. Oke, Sobat STIC dimanapun Anda berada, dicatat baik-baik. Jangan berpikir terlalu jauh kemana saya harus berwisata di Kota Sukabumi. Melangkahkan kaki saja sudah bisa sampai di Hotel Taman Sari. Anda bisa menikmati restoran. Spa juga. Oh, spa ada ya? Spa, sauna, gym ada juga. Wow, bisa disampaikan itu kebutuhan segmen spa, sauna, dan game itu memang di Sukabumi ini banyak orang yang menggunakan, Pak? Banyak, ada aja sih. Kita juga ada member, dan kebetulan kita memang sudah memiliki pelanggan khusus yaitu member ya. Selain memang fasilitas yang disediakan oleh hotel, oleh manajemen untuk tamu hotel yang menginap, kita juga memang membuka untuk umum, baik itu spa atau sauna, dan juga ada massage paket-paket tertentunya sih yang kita siapkan. Spa itu apa sih Pak? Spa itu ya istilahnya fasilitas perawatan ya. Perawatan lebihnya nih buat
ibu-ibu sosialita lah mungkin lah ya. Spa itu diusahakan untuk perempuan. Enggak juga sebenarnya sih. Bapak-bapak juga bisa. Saya bisa. Bisa. Laki-laki juga bisa. Apa yang saya lakukan di dalam ruang spa itu? Di ruang spa sih mungkin lebih ke buat treatment ya, treatment buat kecantikan ya kalau perempuan, buat relaksasi juga bisa kan. Karena kan ada paket massage juga ya dari spa itu. Saya besok lusa mau bawa pembantu saya spa, karena dia mukanya kurang cantik, kurang gagah. Bisa nggak ketika pembantu saya masuk ke spa beberapa jam keluar dia sudah gagah, sudah ganteng? Bisa. Saya oke, nanti beberapa saat saya akan bawa pembantu saya masuk ke spa. Selain spa itu tadi ada sauna. Apa bedanya spa dengan sauna yang ada di Taman Sari Hotel ini? Sauna ini mungkin fungsinya lebih buat ke detoksifikasi atau detox gitu. Jadi di sauna ini kan masuk ke sebuah ruangan kan, seperti mungkin masyarakat luas juga tahu lah ya kalau spa itu apa, sauna juga apa. Mungkin kalau sauna kan seperti ruangan beruap gitu untuk detoksifikasi aja sih. Ya, fungsinya sih mungkin untuk memperlancar peredaran darah, bisa efeknya menurunkan berat badan juga gitu. Itu ruang-ruang itu lebih ke personal Pak, tidak Lebih personal ya, ada privacy maksudnya ya. Jadi hanya per orang yang masuk atau ada ruangan-ruangan? Enggak, kita cuma ada satu aja sih. Satu aja. Satu ruangan sauna. Satu kali masuk spa atau sauna itu berapa durasinya Pak? Kalau untuk spa ya, kalau untuk sauna sih maksimum 1 jam. Karena kan kalau terlalu kelamaan juga takutnya dehidrasi juga ya. Dehidrasi atau terlalu pengap kan berbahaya juga mungkin. Kalau untuk spa-nya sih mungkin itu sama maksimum 1 jam juga untuk proses masasnya. Mungkin durasinya seperti itu sih. Lamanya maksimal 1 jam. Segmennya di spa dan sauna ini lebih banyak ke remaja putri atau ibu-ibu sosialita yang tadi Bapak sampaikan, atau ke usia-usia manula? Kalau dilihat dari segmentasi konsumen yang banyak masuk ke spa kita itu ibu-ibu sih Pak. Ibu-ibu sosialita, tapi ada juga yang remaja gitu, ibu-ibu yang Ibu-ibu muda gitu ya? muda betul. Oke, Sobat Stick dimanapun Anda berada, kalau memang Anda butuh treatment mengenai kecantikan, mengenai kesehatan, Anda bisa datang langsung ke Taman Sari Hotel karena menyiapkan berbagai ruang di mana Anda bisa betah di sini berlama-lama sesuai dengan durasi. Takutnya karena betah berlama-lama akhirnya durasi 1 jam dia bisa 5 jam. Ini yang bahaya. Oke, selain spa sauna juga ada kolam renang Pak ya di Taman Sari ya. Ini kolam renang untuk sport atau kolam renang wisata atau rekreasi Pak ini Pak? Ini lebih ke wisata sih, rekreasi. Karena untuk desain daripada kolam renang kita sendiri memang didesain untuk lebih ke lebih ke santai sih, bukan untuk sport ya. Kalau untuk sport kan dia pasti lebih desainnya lebih ke untuk ke kayak perlombaan kayak gitu mungkinnya untuk sport atau untuk sarana olahraga gitu. Tapi kan kalau yang kita desain di sini lebih ke buat santai, family, berenang, main air gitu. Ada yang kursus berenang juga atau muka kursus di sini Pak? Kalau kursus ada juga. Ada juga ya? Ada. Oke. Selain fasilitas-fasilitas keberagaman di Taman Sari Hotel ini, kalau berbicara hotel sudah pasti itu ngomongin soal kamar, ngomongin soal isi kamar, ada tempat tidur, ada kamar mandi, dan lain sebagainya. Selain nanti kita akan sampai kepada konsep kamar yang dibangun di Taman Sari Hotel ini, saya juga akan mencari menu-menu andalan di Taman Sari Hotel. Karena yang saya lihat di sini juga aneh nih. Kenapa harus ada ini apa ini namanya nih Pak? Ini namanya pisang goreng keju Pak. Pisang goreng keju. Iya. Pisang goreng keju salah satu untuk breakfast di Bisa Taman Sari breakfast Hotel. juga. Tapi ini kalau misalkan untuk menu ala carte dia lebih ke makanan ringan sih. Makanan ringan, tapi memang ini best seller di hotel kita. Best seller ya. Salah satu menu best seller Pak. Oke, penasaran dengan menu-menu best seller di Taman Sari Hotel? Tunggu. Masih di Stick Sukabumi Tourism Information Center.
Baik Sobat Stick dimanapun Anda berada, Sukabumi Tourism Information Center masih ada di Taman Sari Hotel. Kalau tadi berbicara soal fasilitas, beberapa yang disiapkan oleh pengelola, ada spa, ada sauna, ada kolam renang, ada nuansa alami, pepohonan, bunga-bungaan yang komplit, ada jogging track juga. Sekarang saya ingin masuk ke dalam ruang menu makanan, karena biasanya sebuah hotel salah satu kekuatan bukan hanya ruang interior, tapi juga makanan. Ini soal makanan, tapi yang ada soal minuman. Apa yang sedang dibawa Anda apa ini? Saya baru jadi rekrut. Kan Anda jadi pembantu saya, kenapa ada di hotel ini? Ini saya kemana saja Pak? Ini bantu saya. Anda ini pembantu saya, kenapa ada di hotel ini? Saya bebas orangnya Pak. Oh, Silakan duduk. itu Pak, tadi saya sampaikan, maaf Pak, Minum. pembantu saya ini perlu di sauna Pak. Oh jadi ini Pak yang pembantunya ya? Iya. Aduh. Mau diminum nggak? Airnya Pak, Oh ini. Maaf, silakan Pak. saya baru training sama Pak Wendy. Ini dia airnya. Silakan. Nah, tuangkan olangan. Nah, siap. Sudah booking kamar? Booking itu apa ya? Ya tinju ya? Apa itu booking kamar Pak? Tolong terangin Pak. Booking itu artinya pemesanan. Pemesanan. Jadi Sebelum kita datang check in ke kamar, tentunya kita pasti booking dulu kan, baik via OTA atau online travel agent, atau mau langsung on the spot via telepon juga bisa. ini hotel, Hotel. bukannya rumah makan. Nah itu dia, ketika hotel ini juga harus menyediakan salah satu kekuatannya restoran atau makanan. Nah, itu memang kaci ya di hotel ada makanan gitu. Wajib. Restoran. Wajib ya Pak. Wajib ya Pak ya? Wajib sekali. Gitu. Wajib sekali. Taman Karena Sari kan ini masuk kategori hotel bintang bintang 3. bintang 3. Betul, di kota Sukabumi. Jadi kalau bintang 3 itu fasilitasnya apa aja Pak? Kalau untuk fasilitas ya tentunya harus memenuhi spesifikasi. Salah satunya ya harus ada restoran, kafe, bar, kan, kolam renang, spa, sauna, gym, dan spesifikasi kamar yang memang memenuhi standar untuk spesifikasi hotel berbintang 3. Dan alhamdulillah untuk spesifikasi tersebut kita sudah ada izinnya, tentunya dari pemerintah kan, dalam hal ini juga dari PHRI, dan sehingga kita bisa menyandang layak untuk mendapatkan gelar hotel berbintang 3 Nah, ini kota hotel. Sukabumi yang memang konsepnya resort, city Ini Pak, resort. hotel sudah bintang 3 Pak. Bintang 3 betul. Ada klasifikasi nggak? Maksudnya kamarnya sudah mencapai Oh. berapa ribu atau ratus? gitu. Betul, Ya. pertanyaannya sangat apa ya? Sangat bagus sekali. Wah, bagusnya saya dia. Iya. Hmm. Berarti ini Pak Kadang-kadang memang pembantunya cerdas. cerdas Cerdas, banget. cerdas. Ini Makanya saya nggak saya bayar dia. Bagaimana dia Nggak bayar dia. Saya bagaimana dia? Sedulungan saya nih. Kita Gitu. nggak dulu Oh, iya. ngomongin soal kamar, Iya. tapi kita mau ngomongin pendukung Tapi dari saya sebuah merasa hotel. penasaran. Ya, Yang namanya hotel kan pas ada kamar tadi Betul. bintang 3. betul. Kalau saya dengar tadi saya sambil jalan, Ya. terus saya nonton streamingnya, Hmm? kok ngomongin kamar? Ada berapa kamar? Belum dibahas ini. Nanti Pak, biar penasaran Pak, di sesi ketiga. Sekarang mau Nanti Bapak akan bookingkan sebuah kamar spesial. buat saya. Iya dong. Beserta isinya. Saya interupsi boleh ya? Boleh? Di sini kan bertiga. Ya, Kenapa cangkirnya 2 gitu? Anda yang dikasih Pak. Oh, silakan. Pak Wendy, karena pembantu saya memang tidak memiliki etika, jadi biar saya yang Ini kopi ini asli nih. Dari sini. Apakah ini juga sering kali disajikan di hotel ini, Pak? Sering. Sering kali ya. Mereka pesan atau memang sudah menjadi welcome bagian? Oh, welcome drink. Welcome drink di sini. Ini welcome drink. Iya. Anda duduk saja di sana, nggak tahu mau booking atau enggak, pokoknya dikasih ya. Kan pas keluar tuh mayar, dihajar ke sana. Ya, kita sambil menikmati secangkir kopi karena saya melihat saja. suasana yang cukup Asri di sini. asri. Kalau makanannya nanti saya akan makan setelah saya. Oh, ini kremernya. Kemudian saya harus pakai sugar.
ngeceknya mesti berapa kali ini Pak? Ya. Ngeceknya berapa kali? Ya dengan perasaan. Dengan perasaan. Dengan perasaan saya dan penuh dengan cinta. Nah, gitu Pak. Sobat Stick, saya akan menikmati secangkir kopi yang disiapkan oleh Taman Sari Hotel. Saya Pak. Secangkir kopi dengan suasana yang sejuk nih. Ini memberikan kesegaran bagi siapapun yang ada di Hotel Taman Sari ini. Apalagi ditambah dengan menu-menu andalan seperti pisang goreng keju. Ini adalah best seller. Kenapa disebut best seller? Apakah dari rasa atau banyak sekali yang memesan ini? Disebut best seller karena dia penjualannya tinggi untuk snack ini. Kenapa bisa jadi best seller? Tentunya mungkin ada suatu hal yang beda nih. Dari taste, rasa, dari taste, ya dari teksturnya juga kan. Jagonya ini di sini. Iya, jadi mungkin pelanggan yang kesini, ya, apalagi yang sudah sering yang jadi langganan, ya mereka kemungkinan banyaknya yang mereka pesan pisang goreng keju. Tadi apa namanya? Takut nanti saya pesen ke saya lupa gitu. Pisang goreng keju. Oh, bahasa orang ini. Ya, pakai bahasa. Kan ada bahasa Latin. Nggak ada. Kalau saya dia pisang. Pisang goreng keju. Kan kita orang Indonesia lebih cinta Indonesia, jadi harus kita utamakan bahasa-bahasa pribumi lah ya. Selain pisang goreng keju ini ada menu-menu berat yang disiapkan juga dari Dari main course-nya ya. Ada batu flatu. Batu akan bapak. Wah, lama-lama ini kurang ajar nih. Gimana Pak? Selain main course itu Iya ada. Kita makanan berat atau main course kita ada sop buntut ada, atau iga bakar juga ada. Kalau misalkan dari nasi goreng sih kita punya nasi goreng Taman Sari, ada nasi goreng kampung juga ada. Nah itu beberapa menu yang istilahnya best seller juga dari main course ya. Selain dari pengunjung hotel yang menginap di sini, Iya. memesan makanan-makanan yang ada di sini, ada nggak waktu-waktu luang orang yang tidak nginap misalnya, atau pegawai yang mau istirahat makan siang, atau eksekutif muda, teenager yang waktunya luang, mereka ngopi dan makan di sini, itu banyak juga Pak? Banyak sih. Bebas Pak ya. Bebas, apalagi dari sore tuh menjelang malam ya. Sore menjelang malam kan itu suasananya lebih santai ya, lebih adem gitu. Kalau malam kan kita di sini disediakan dekorasi lampu taman juga ya, yang untuk supaya lebih, kalau zaman sekarang lebih cozy ya, lebih romantis juga ya. Nah, ini namanya romantis. Apa tuh? Makan Ternyata Pak berani bilang seperti itu. Oh, Ya, terima kasih yang sudah menyediakan hal-hal yang gratis. Iya dong. Ya terima kasih, bersyukur lah. Anda sendiri. Saya hanya sisa Anda sebetulnya. Oke, Pak Wendy, Iya, menu yang sudah disiapkan ini tentu ini menjadi bagian dari fasilitas bagi penikmat, baik penikmat yang nginap ataupun penikmat suasana di sini. istilahnya tamu reguler. Tamu reguler. Datang ke sini daerah Tadi saya mau ngomong tamu reguler, cuma keduluan sama yang punya. Yang saliwat punya. Saliwang. Oh, saliwat. Bukan saliwang ya Kang Nah, ya. ini yang saliwang dia. Kalau di kolam renang, mereka ketika berenang juga bisa memesan menu ini yang di hotel. Bisa. Sudah apa disebutnya? Ada menu khusus. Kita untuk kolam renang juga ada untuk segmen makanan yang ringan, anak-anak, makanan Anak-anak juga bisa berenang di sini. bisa berenang dengan Kalau harga renangnya yang bebas, Pak. bebas bisa. Karena ada beberapa kolam renang. Oh, Iya. gitu. Oh, luar biasa tuh. Ada kolam renang untuk anak, kolam renang untuk dewasa, Dewasa. cuman tidak ada kolam renang untuk kamu. Kenapa? Nanti kalau kamu jebur airnya mudal, Iya. tidak ada. Habis. Langsung keruh ya Pak ya. Langsung keruh. susah nanti di treatmentnya susah. Semua penyakitan. Dengan waspada. Berarti saya tidak boleh berenang di sini. Oke. Produk makanan ini semua mengandalkan kekayaan yang ada di Sukabumi, Pak. Betul. Bahan-bahannya Bahan-bahannya. seperti pisangnya juga tidak dari luar, Pak. Tidak dari luar. Iya, Semua kita Sukabumi ya? Semua produk harus mengutamakan produk lokal. Kalau ini Punten, selain pisang goreng kejo, Ya, ada lagi yang lain yang seperti inilah gitu. makan ringannya. Makan ringannya. Ada yang sekarang newcomers tuh, pendatang menu baru lah ya. Newcomer.
Sunda Cabenya banget. gede. Jablay. Cabenya gede ya? Tahu Tahu cabai jablay. tahu cabai jablay. Iya. Kenapa dikatakan tahu cabai jablay? Iya, karena dia rasanya itu kan memang dominan ke pedas ya. Emang jablay pedas ya? Mungkin Bapak tahu kali ya pedas ya. Mungkin omongannya. Iya. Sehingga Bapak Aral. Oh, Yaudah, saya gua mulai dulu betul. sekarang. Ya, jadi biar nggak Ya, pedas. jadi Oh, si gitu, ya, menu ya. makanan ringan itu namanya tahu cabai jablay. Memang Memang dia sekarang udah lumayan banyak sih. oh gitu. Jadi makanan baru tapi dia mungkin bisa jadi best seller juga. Tahunya produk Sukabumi juga. Produk Sukabumi. Tahunya sebesar apa sih Pak? Mungkin Satu porsi itu sebesar ini juga tahunya. enggak, kalau satu porsi sih dia lebih Si kecil dari ini. biasanya. Iya. Cuma pas lah untuk ukuran satu orang ya. Masuk. Jadi nggak perlu pakai sambal lagi karena di dalamnya sudah ada cabai Iya, jablay. cabai jablay. Sih kalau harga ini bisa diungkapkan gitu harganya. Kalau Saya sih tadi mau tanya soal pisang harga. goreng, tahu, Eh, berapa harga-harga menu di sini atau memang bisa terjangkau, Pak? Kalau untuk harga sih kita sangat terjangkau sekali sebenarnya ya Pak ya. Baik, Sobat Stick dimanapun Anda berada, masih di Sukabumi Tourism Information Center di Taman Sari Hotel. Tadi di sesi 1, sesi 2 kita sudah sampaikan berbagai fasilitas wisata, kemudian menu makanan dan minuman yang tersedia. Sekarang saya ingin coba menggali dari berbagai aspek Hotel Taman Sari ini, dari keberagaman kamar yang tersedia, kemudian fasilitas-fasilitas lain. Tadi Kang Wendy menyampaikan bahwa ini juga bisa dipakai seminar Bisa. atau kegiatan-kegiatan Wedding. wedding. Nikah. Kenapa sih juga menyediakan ini sebuah hotel bintang 3 gitu? Tadi belum. Nah ini mau diomongin. Tenang aja, mau diomongin. Saya cepat harus keluar. Oh siap. Ya, Gimana Kang Wendy? Ada berapa kamar ini? Kalau kamar sih kita seluruhnya ada 69 kamar Pak ya. 69? Total, dari semua tipe ya. Untuk tipenya kita ada superior yang paling standar, ada deluxe, ada grand deluxe, ada family suite itu untuk keluarga, dan kita punya satu unit Villa Alamanda. Gitu. Berarti ada 5 tipe mungkin ya yang kita punya untuk Hotel Taman Sari. Ini ada wisata alamnya juga punya Taman Sari ini. Punya. Kebetulan kita punya satu destinasi yang memang itu masuk paket Hotel Taman Sari juga, itu ada di Bukit Baros. Oh, yang di bawah Iya, sana? itu wisata Bukit Baros, dia ada destinasi untuk ke pabrik kejunya juga. Hmm. Jadi pengunjung ke sana tuh bisa mengetahui bagaimana proses pembuatan keju Gouda ya. Keju Gouda mungkin itu yang punya lisensinya Belanda, dan kebetulan sebuah kebanggaan juga sih ya. Untuk Sukabumi, Untuk betul. Sukabumi, di Sukabumi ada pabrik keju Gouda yang notabene cuma 2 mungkin di dunia, di Belanda sama di Bukit Baros ini. Berkualitas. Baru kita main ke Bukit Baros. Boleh. Main apa mau makan keju? Ya, terserah kalau ada di sana mah. Kalau diajak sama Pak Wendy, oke. Saya Iya, takutnya gini, boleh. muka kamu itu tidak Iya. sesuai dengan keju. Muka kamu tuh kejo sesuai. Oh, sebetulnya simkuring biasa bahasa Belanda. Jadi upami tuang keju itu sudah terbiasa. Oh. Pasti. Pak Wendy punten Pak Wendy. Mangga. Namanya anu hoyong anu. Oh iya, mangga. Hoyong anu. Atur Bukan nuhun. siapa anu? Atur Anduk nuhun. buat kamar apa anduk buat yang berenang? Buat alas kaki. Oke, Pak Wendy, dari berbagai paket yang disiapkan di Hotel Taman Sari ini, selain paket wisata yang nginep di sini ada rumah keju apa Bukit Pabrik Baros keju, ya. Iya, Bukit Baros. Paket-paket yang lain? Kita ada paket wedding, paket meeting, paket catering juga gitu. Jadi ada paket untuk ulang tahun juga ada, honeymoon, terus paket candlelight dinner, paket ini apa namanya tunangan atau engagement. Mungkin itu paket-paket utama yang kita jual sih. Tapi selain dari itu juga kita masih banyak paket lainnya yang memang istilahnya sudden. Apa misalkan dalam keadaan tertentu kita buat paket sehingga kita bisa memberikan harga-harga yang memang konsumen butuhkan dengan harga paket tersebut.
Mereka bisa memilih konsep outdoor atau indoor karena punya banyak fasilitas. Punya ya? banyak fasilitas outdoor atau indoor. Paketnya berbeda nggak harganya antara outdoor dengan indoor? Itu di satu paket kan sih. Gitu. Karena kita juga istilahnya ingin lebih fleksibel ya terhadap kebutuhan tamu. Kita nggak mau terlalu istilahnya nggak mau terlalu kekeh atau misalkan terlalu pasif dengan keinginan konsumen. Jadi kan kadang-kadang konsumen suka ingin lebih fleksibel. Adapun kalau misalkan konsumen menginginkan untuk indoor aja silahkan, untuk outdoor aja silahkan, atau mereka pengen indoor sama outdoor silahkan. Jadi ada beberapa option yang bisa dipilih ya. Betul. Ada improvisasi ruang berarti betul. ya. Itu lebih ke fleksibel sih, tergantung kebutuhan konsumen. Untuk tingkat hunian Taman Sari Hotel ini yang selama ini ada tuh dari mana saja Pak Wendy? Untuk tingkat hunian ya, untuk tamu sendiri sih itu ada tamu lokal Sukabumi dan ada juga dari luar Sukabumi, banyak juga sih. Terutama di weekend. Di weekend dari luar kota? Sih kebanyakan dari luar kota. Karena mungkin mereka tujuannya untuk berwisata ke Sukabumi ya. Jadi mereka berwisata di daerah Sukabumi dan menginapnya mungkin di hotel sekitar kota. Dan salah satunya mungkin hotel Hotel Taman Sari ini yang jadi tujuan para tamu-tamu yang menginap. Wendy, kalau ini digunakan juga untuk wedding, kemudian seminar, iya. Keganggu nggak sih yang nginep di sini? Tentunya tidak sih, tidak juga. Karena kan kebetulan kita untuk kamar dengan fasilitas meeting room yang kita punya kan berjauhan ya. Karena kan kita resort juga, jadi seperti kamar dilak di sini, ruang meeting di sini, dan juga kamar-kamar yang lainnya berjauhan juga. Kalau seminar itu dari segmen mana aja yang sering kali menggunakan? Kalau seminar dari government atau pemerintahan banyak, terus juga dari corporate atau perusahaan swasta juga banyak juga, alhamdulillah. Itu paket dengan nginepnya, paket dengan makannya? Betul. Atau hanya seminar saja tanpa makan, tanpa nginep bisa? Nah itu kembali ke kebutuhan tamunya. Ya, kalau misalkan customernya menginginkan paket dengan kamarnya, menginap, terus meeting, terus makan dari breakfast, istilahnya full board, itu kita siapkan. Dan kalaupun misalkan si konsumennya juga mungkin dengan budgetnya terbatas, sehingga mereka mungkin hanya membutuhkan fasilitas ruangan seminar saja, bisa. Ini kayaknya Taman Sari baik hati banget ya, fleksibel gitu. Fleksibel banget. Nurutin konsumen gitu ya, apa yang betul. mereka mau disiapkan gitu ya. Betul. Luar biasa ya, Taman Sari Hotel ini. Oke, bicara soal tingkat hunian, ketika tahun lalu kita sama-sama merasakan pengaruh dari COVID ya, COVID-19, itu juga ada pengaruh nggak tingkat hunian di sini, Pak? Sangat berpengaruh sekali dengan adanya pandemi yang sifatnya global ya Pak ya. Itu untuk okupansi atau tingkat hunian kita benar-benar drastis turun. Berapa persen turunnya Pak? Turunnya sampai sekitar 65%. Wow, iya. Besar juga ya? Besar juga, sangat berpengaruh sekali. Kemudian mengantisipasi dari penurunan tingkat hunian ataupun tingkat konsumen yang lain, seminar dan sebagainya, karena kan seminar juga kayaknya mesti prokes ya, jaga jarak dan sebagainya. Iya. Apa yang ditingkatkan? Ya. Nah, kita dari manajemen tentunya sudah menyiapkan langkah-langkah atau skema-skema di saat keadaan seperti ini, yaitu di saat keadaan pandemi COVID-19. Nah, untuk mensiasati operasional, tadi kan Bapak bertanya kepada saya bagaimana Pak Wendy untuk langkah atau menyiasati keadaan seperti ini. Jadi untuk operasional sih mungkin kita lebih ke istilahnya efisiensi manpower, terus efisiensi energi juga, saving cost lah istilahnya, saving cost operasional, sehingga antara biaya atau revenue yang masuk ke perusahaan atau ke hotel dengan anggaran yang harus kita keluarkan itu benar-benar harus sinkron ya, supaya perusahaan ini tetap bisa berjalan, tetap bisa eksis begitu. Sehingga mudah-mudahan hari demi hari pandemi ini berangsur membaik dan mudah-mudahan
semua segmen usaha perhotelan khususnya Hotel Taman Sari bisa membaik Kembali lagi berjalan lah, normal. berjalan normal. Harapan ke depan ketika nanti kita semua berdoa, berusaha, COVID-19 ini sudah sirna, Ya, dari Taman Sari sendiri apa harapannya ke depan, Pak? harapannya sih mudah-mudahan dengan berlalunya atau sudah selesainya masa pandemi ini, meskipun entah berantah kapan, tetapi harapan kami dari dunia usaha khususnya perhotelan, mudah-mudahan pemerintah Kota Sukabumi bisa benar-benar bersinergi memberikan support yang maksimal untuk kami khususnya di industri perhotelan, untuk bagaimana bisa mempromosikan Kota Sukabumi ini dengan segala potensi wisatanya sehingga warga di luar Kota Sukabumi ini benar-benar tertarik untuk bisa datang ke Sukabumi, dan juga harapan kami sih bisa lebih mengedukasi lagi lah ya masyarakat untuk memang sadar wisata. Artinya kenapa saya katakan sadar wisata? Supaya masyarakat ini juga memiliki kepedulian yang aware atau misalkan peduli banget lah terhadap kebersihan lingkungan Kota Sukabumi, sehingga kan untuk kedepannya biar Kota Sukabumi ini lebih bersih ya, lebih tertata, lebih lebih disiplin lah gitu ya dalam hal kebersihan. Jadi mudah-mudahan hikmah dari pandemi ini semua sektor usaha masyarakat lebih cenderung istilahnya lebih cenderung hidup untuk apik lah, lebih apik ya, lebih apik, lebih disiplin untuk memperhatikan kebersihan yang ada di wilayah Kota Sukabumi khususnya. Ya, karena kebersihan ini juga menjadi salah satu kenyamanan bagi pengunjung, bagi siapapun dan dimanapun. Iya. Jadi harapan yang lain selain fasilitas-fasilitas juga kita harus sadar diri, sadar hati. Betul. Baik, Sobat Stick Sukabumi Tourism Information Center, hari ini kita sudah sama-sama dengan Taman Sari Hotel, di mana hotel ini menjadi bagian kekuatan dari dunia pariwisata. Sekali lagi, Sobat Stick Sukabumi Tourism Information Center, dimanapun Anda berada, jangan sungkan-sungkan ketika Anda ingin menikmati suasana hotel, menikmati suasana alam lainnya yang ada di Kota Sukabumi, bisa datang langsung ke Taman Sari Hotel Kota Sukabumi. Semoga apa yang saya sampaikan dan Pak Wendy sampaikan ini menjadi barokah kita semua, apalagi tentang soal COVID. Mudah-mudahan kita berdoa dan berusaha COVID segera sirna Amin. di dunia ini dan semua dunia usaha menjadi normal. Ya, Amin. tapi pun akan suruh. Ada lagi? Ini seperti Segera sirna. Baik, Sobat Stick dimanapun Anda berada, sekali lagi kita akan tunggu di segmen berikutnya, baik hotel, restoran maupun tempat-tempat wisata lain di Sukabumi Tourism Information Center. Saya Bob Iwan Muslim, pembantu saya, Amin. dan Kang Wendy dari Taman Sari mengucapkan terima kasih banyak. Semoga barokah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai.